Waalaikumsalam. Silakan Bu, masuk Bu. Oh, konsultasi Bu ya. Nggih. Persiapan supervisi besok Bu ya. Nggih, Pak. Oh, ini sudah saya terima RBP-an diantara meja saya. Kelas 5 Bu ya. Nggih, Tema kelas 5, tema 7, 7. subtema 1. Tujuan pembelajarannya apa Bu? Ada 3, Pak. Nggih. Jadi rencananya nanti akan melakukan percobaan. Jadi dengan melakukan percobaan, peserta didik ini diharapkan bisa menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Yang kedua itu menyimak video nanti tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat. Itu tujuannya peserta didik dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Yang ketiga nanti ada dengan membuat peta pikiran. Itu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata yang baku dan tepat. Oke. Yang menggunakan model pembelajaran apa nih Bu? STAD. Hah? STAD. STAD. Kelompok. Ingat tuh, STAD itu apa Bu? Gambaran STAD itu apa? Jadi siswa dibagi secara berkelompok. Di dalam kelompok itu nanti siswa mengerjakan tugas, lebih berdiskusi. Terus nanti juga ada penilaian secara gambaran umum. Nah, setelah saya baca periksa tadi Bu ya, jadi ini untuk kegiatan inti ini ya, nanti pian tayangan video ya, supaya anak-anak bisa mengamati. Yang pertama tayangkan video tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia ya, video ya. Kemudian bisa juga langsung Bu, bisa juga langsung. Jadi 2 video yang pian tayangkan, walaupun nanti pelaksanaan kegiatan dari mind map dan percobaannya agak beda sesinya. Cuman dalam kegiatan pengamatan bisa pian langsung sini atau nanti bisa pian setelah kegiatan mind map kan bisa menayangkan lagi video, bisa juga gitu. Ya, rencananya mau dipisah supaya anak lebih fokus Pak. Nah, jadi ada 2 video. Yang pertama nanti adalah video kedatangan bangsa Eropa, dan yang kedua adalah bagaimana sifat-sifat benda itu bisa dicari di YouTube nanti, sehingga anak-anak itu lebih paham, karena kadang-kadang dengan melihat dan mendengar anak-anak itu lebih tertarik ya Pak ya, lebih semangat belajar. Jadi ada juga situ di literasi mendengar membaca, ada juga di situ kan nanti. Dibagi dalam kelompok Bu. Nanti dibagi dalam kelompok karena ada 3 percobaan. Jadi 3 kelompok. 3 kelompok. Dari wujud benda kan ada padat, cair, gas, jadi 3 kelompok. Dan mind mapnya sekalian aja Pak digabung. Cuma nanti rencananya kalau yang mind map itu supaya tidak monoton, nanti mengerjakan tugasnya itu estafet. Oh gitu, sehingga anak-anak terlibat semua. Ya, harapan anak-anak terlibat semua, walaupun nanti kan ada diskusinya, jadi sambil anak mengerjakan, temannya bisa boleh bantu, supaya yang biasanya kurang mau aktif bisa ada menulis semua ya, nanti ada yang jadi tahu Pak jawabannya. Ada yang pede menulis, kamu aja, tapi kebiasaan kan seperti itu. Untuk percobaan sifat-sifat benda itu mungkin bisa dijelaskan supaya anak nanti bisa jelas kayak apa. Jadi percobaan sifat benda itu ada 3. Jadi percobaan 1, percobaan 2, 3. Terus percobaan ada percobaan 1 itu untuk benda padat. Nanti anak di situ suruh membawa alat dan bahan berupa 2 buah pensil, penghapus pensil, raut, sama buku catatan. Nanti pensilnya sebelum diraut itu digambar dulu pensil utuh. Jadi untuk mengetahui perbedaan, karena kan salah satu
sifat benda padat itu bisa berubah tergantung perlakuan. Jadi ini anak melakukan perlakuan dengan meraut, sama yang penghapusnya nanti menghapus. Jadi bagaimana perubahan bendanya dari yang utuh kan bentuknya masih tumpul, setelah diraut kan jadi runcing. Terus yang perawat nanti kan jadi ada bekasnya ya Pak. Jadi itu untuk nanti anak setelah melakukan kegiatan untuk percobaan 1 melakukan kesimpulan, tapi sama semua kegiatan itu ada kesimpulannya Pak. Yang percobaan 2 percobaan 2 itu tentang benda cair. Jadi untuk mengetahui sifat benda cair itu nanti anak membawa gelas diisi air sama wadah lain yang transparan. Nanti fungsinya itu nanti yang dari gelas airnya dipindah untuk mengetahui sifat benda cair. Jadi anak nanti melihat oh ini benda cair berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Terus ada lagi nanti pakai nampan. Jadi benda cair itu mengikuti tempatnya kan Pak, kalau miring dia miring, kalau datar dia datar. Terus nanti juga anak menumpahkan air Pak ke tanah, jadi untuk mengetahui air itu mengalir dari tempat tinggi ke rendah dan dia menyerap melalui pori-pori. Jadi diharapkan nanti anak membuat kesimpulannya seperti itu. Terus yang percobaan ketiga itu benda gas. Di sini alat dan bahan itu gelas plastik, ember, air. Jadi nanti di situ anak mengisi ember dengan 3/4 aja, 3/4 bagian ember, terus nanti gelas dimasukkan ke dalam Pak, tapi posisinya masih lurus. Jadi nanti anak suruh merasakan. Nanti ada soal di sini apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas ke dalam situ. Jadi nanti anak diharapkan menjawab ada tekanan, artinya kan ada udara di situ. Setelah itu nanti ada perintah kedua, gelas dimiringkan. Nanti kan ada tekan keluar kayak air, gelembung-gelembung udara di situ. Nah, nanti anak suruh mengambil kesimpulan tentang bagaimana sih sifat benda gas. Nanti anak presentasi ke depan. Per kelompok. Jadi kelompok lain bisa memperhatikan. Ya, supaya yang lain kan ini setiap kelompok kayak ada bidangnya sendiri-sendiri. Jadi supaya semuanya itu tahu, jadi bisa mengumpulkan nantinya di akhir. Oke. Terus untuk evaluasinya ada produk penilaian apa? Oh iya. Ada 3 Pak, sikap, yang terus untuk mind map. Nanti mind map ini bisa digabung antara yang bahasa kan tentang kosakatanya, terus untuk yang IPS-nya itu pengetahuannya Pak. Pengetahuannya dari yang nanti video yang akan ditayangkan itu kan anak-anak. Dengan kriteria sangat baik. Nah, supaya memudahkan pian kena menilai, bisa pian kasih garis lagi bagi 4 ya. Sini BS ya kan, tadi mungkin yang conteng aja misalnya Aira ya lah. Ini baik sekali conteng itu aja. Jadi kalau yang ini kan ya kalau supaya mempermudahkan kan sudah ada kriterianya. Ya lah, masalah nanti pian menilainya selanjutnya mereka ini nyaman aja pian. Supaya nyaman ini. Nah, kemudian supaya ketahuan nih di SK B kan apa. Nah, cukup kurang. Untuk yang keterangan di bawah ya Pak ya, supaya gampang. Karena pian di sana nanti proses pembelajaran tuh dalam menilainya harus perlu cepat karena siswanya banyak, jadi tinggal contoh-contoh itu. Oke Bu, ya sudah. Pian lengkapi lagi, cari videonya yang lebih ya. Jadi supaya runtun dan jalan besok. Terima kasih banyak Iya, Pak. oke. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbahdianti SPD, guru kelas 5 di SDN 1 Landasan Ulin Selatan. Hari ini akan diadakan supervisi oleh Bapak Suat Maji selaku Kepala Sekolah SDN 1 Landasan Ulin Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan supervisi pada Ibu Nurbahdianti SPD kelas 5 ya. Jadi silakan melihat videonya dan berilah kritik dan saran untuk kemajuan pembelajaran di SDN 1 Landasan Ulin Selatan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta salah satu untuk memimpin doa ke depan. Kenapa ditutup? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kalau baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ayo. Ada yang tahu kawannya siapa? Aira Ripai, kenapa? Ripai sakit kaki. Ripai sakit kaki. Aira tadi juga ngasih kabar sakit ya. Terus siapa lagi? Nunu tadi kabarnya ya muntah-muntah. Semoga yang sakit lekas sembuh ya. Ada lagi? Ada siapa lagi? Ya sama yang sakit ya. Jadi musim sakit, semoga semua yang ada di sini selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Siap belajar hari ini? Siap. Supaya tambah semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Tadi bisa. Ya semangat. Alhamdulillah semangat. Ada yang masih ingat kita sebelumnya belajar apa? Ya Akbar? Perpindahan kalor. Tentang apa saja itu? Apa? Konduksi. Iya, pintar. Alhamdulillah. Terima kasih Akbar dan Sai. Ada yang masih ingat sumber energi panas utama di bumi apa? Matahari. Iya, matahari. Apa manfaat matahari? Contohnya matahari digunakan untuk apa? Menjemur pakaian. Ada lagi? Apa Rizky? Mengeringkan ikan asin. Ya, macam-macam ya, ada manfaat matahari. Nah, sekarang perhatikan gambar. Ya, gambar cengkeh. Kita lihat di sini cengkeh. Yang ini cengkehnya masih segar. Iya, benar, masih segar. Yang ini cengkehnya sudah kenapa kering? Karena dijemur di dijemur di matahari. Ya, cengkeh ini termasuk dalam rempah-rempah. Iya, benar, rempah-rempah. Pernah lihat cengkeh sebelumnya? Di mana? Di buku. Di dapur pernah lihat cengkeh dapur Mama? Pernah. Ya. Cengkeh ini termasuk rempah-rempah yang banyak sekali manfaatnya ya. Manfaatnya salah satunya sebagai bumbu masak. Berikutnya digunakan ya ada obat sakit gigi. Juga digunakan untuk dupa. Jadi rempah-rempah itu bukan cuma cengkeh ya, tapi banyak lagi yang lain, contoh yang lain. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 pembelajaran 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Jadi kita akan berbicara tentang penjajahan. Ada apa dengan penjajahan? Apa hubungannya dengan gambar cengkeh tadi? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Ya, dana benar. Betul sekali ya, mencari rempah-rempah. Jadi para penjajah sebelumnya mencari rempah-rempah. Nah, hari ini kita akan belajar masalah peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini
Satu, itu ada 3 ya. Satu, dengan melakukan percobaan nanti kalian diharapkan bisa menunjukkan perbedaan sifat wujud benda, padat, cair, dan gas. Setelah itu nanti Ibu akan menampilkan video di sana. Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Jadi nanti perhatikan ya. Yang ketiga, nanti kita akan membuat peta konsep. Peserta didik ini diharapkan bisa menjelaskan bagaimana peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Kita ada yang mengalami peristiwa menyenangkan? Apa Rizky kemarin ada peristiwa menyenangkan Rizky? Mendapatkan hadiah apa? Oh, mendapatkan ranking. Alhamdulillah. Itu ada peristiwa menyedihkan. Balkis, peristiwa menyedihkan apa yang pernah Balkis alami? Oh, ditinggalkan kakek ya, kakek meninggal. Turut berduka cita ya Balkis ya. Nah, ini ada contoh-contoh peristiwa dalam kehidupan. Yang ini gambar siswa mendapatkan ranking. Peristiwa menyenangkan apa menyedihkan? Kalau yang ini peristiwa menyenangkan atau menyedihkan? Ya, menyedihkan, sakit ya, kayak kawan-kawan kita sakit dia tidak bisa sekolah. Berikutnya lagi jatuh dari sepeda. Menyedihkan. Berikutnya lagi ini Rizky ini. Kemarin baru ulang tahun ya. Peristiwa apa Rizky ini? Menyenangkan. Ini hidupnya ya benar menderita karena adanya penindasan dan segala macam bentuk kekerasan ya. Jadi asal mula terjadinya penjajahan di Indonesia adalah dengan datangnya orang-orang Eropa. Iya benar, yang mengadakan pelayaran samudra. Berikut nanti Ibu tampilkan ya video. Tapi sebelumnya kemarin Ibu sudah membagikan kelompok ya. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan. Perhatikan sini. Perhatikan video yang nanti akan Ibu tayangkan, simak. Untuk nanti kita akan mengerjakan tugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita sudah mulai belajar tema 7 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Apakah kalian tahu usaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Lalu, kenapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Nah, mulai akhir abad 15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali Siapkan dulu alat tulisnya ya. Sambil kalian menyiapkan alat tulis, Ibu jelaskan sedikit tadi ya, peristiwa kedatangan bangsa barat itu terkenal sekali dengan slogan 3G. Goal, gospel, dan iya benar sekali, goal, gospel, dan glory. Dari video tadi ada yang masih ingat? Apa itu goal? Apa? Mencari kekayaan. Apa kekayaannya? Berupa apa? Rempah-rempah. Iya tadi dijelaskan ya, rempah-rempah itu semahal emas. Jadi banyak bangsa Eropa itu berlomba-lomba datang mencari sumber rempah-rempah itu ada di mana ya. Berikutnya lagi apa tadi? Gospel. Apa itu? Menyebarkan agama. Lalu ada glory. Ya, apa? Glory. Mencari kejayaan. Apa dimaksud dengan mencari kejayaan? Ingin mencari apa? Menguasai? Angkat tangan. Apa? Siapa Rijal? Apa Rijal? Menguasai apa? Menguasai suatu negara ya, suatu wilayah ingin dikuasai. Nah, setelah menyaksikan peristiwa video tadi, peristiwa kedatangan bangsa barat, dalam kelompok nanti Ibu minta kalian mengerjakan tugas, nanti tugasnya akan Ibu bagikan.
Nama kelompok berapa, anggota kelompoknya? Ibu jelaskan dulu ya. Jadi, halo. Ya, Ibu jelaskan dulu ya. Jadi ini Ibu bagikan, nanti kalian jawab. Menjawabnya bisa sesuai dengan nomor, bisa dulukan yang kalian bisa, tetapi kita menjawabnya secara estafet soal. Ya. Entah hitungan 10 nanti Ibu suruh pindah terus kita ganti, tapi karena ini tugas kelompok, kalian boleh sambil berdiskusi misalnya ya. Misal si Nasir menjawab. Terus belum selesai Ibu suruh ke anggota yang lain. Nasir bisa membantu, yang lain juga bisa bantu, apalagi terusan jawabannya karena ini tugas kelompok. Maksud dari estafet adalah supaya kalian semua nanti terlibat dalam mengerjakan soal. Ya, sekarang boleh ditulis dulu. Ayah, ada pertanyaan? Ya, nama kelompoknya ditulis ya. Ya, kalau sudah nanti kita akan bersama-sama mengerjakan seperti biasa ya. Dengan hitungan Ibu. Tulis aja anggota. Mengerjakan? Sudah selesai? Tidore dan Maluku. Jawaban yang benar apa? Tidore dan Maluku. Ayo. Ya, Tidore dan Maluku. Yang kedua, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Ingin menguasai rempah-rempah. Ya, ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Jawaban kelompok 3 apa? Ya, benar. Kelompok 2. Menguasai rempah-rempah. Kelompok 1 apa jawabannya? Mencari rempah-rempah. Ya, sama. Ya, benar. Berikutnya. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Menderita ya, sangat menderita. Ini kenapa? Ya, menderita karena ada penindasan yang lebih tepat ya, tapi semua benar ya, menderita. Berikutnya, apa lagi? Siapa sih yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ya, bangsa Eropa. Iya, sama bangsa Eropa, benar. Berarti paham semua ya, alhamdulillah. Berikutnya, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Kelompok 2 bacakan apa? Kelompok 1 apa? Kurang tepat ya.
Karena ada 3 tadi ya penyebabnya ya, faktornya. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Apa? Ya abad ke-15 ya, tahun 1511. Bisa tulis abad ke-15 atau tahun 1511. Ken, apa jawabannya tadi? Ya, X apa tadi? XW. Iya, XP. Ya, benar. Oh, kelompok sini tidak sempat. Ya, benarlah. Terima kasih sudah bekerja. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dari jawaban tadi yang lengkap itu kelompok 2 ya. Selamat untuk kelompok 2. Sesuai janji kalau nilainya bagus atau benar dapat? Oke, dapat stiker. Stikernya Bu bagikan ya. Tadi apa tujuan bangsa Barat ke Indonesia? Untuk menguasai rempah-rempah. Rempah-rempah tadi contohnya apa? Cengkeh. Ada yang tahu tidak lagi? Apa lagi? Yang tahu? Lada? Nah, lupa. Lada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 apa? Iya, fokus. Iya. Kurang. Nah, ini contoh rempah-rempah. Tadi yang kalian tahu cengkeh. Ya, yang mana cengkeh? Nomor berapa cengkeh? Ya, nomor 3 ini cengkeh. Ada yang namanya kemiri. Kalau orang Banjar bilangnya keminting. Ya, keminting. Kalau keminting tahu ya? Tahu. Nah, berikutnya lagi ini. Ada namanya di situ apa itu? Biji adas dan ketumbar ya. Berikutnya ini buah pala. Jadi bangsa Eropa itu mencari ini semua ya karena nilai jualnya tadi untuk kekayaan. Ya. Nah, ini semua contoh rempah-rempah. Kalau kita lihat ini bentuknya, wujudnya benda apa ya? Wujud benda ada berapa sih? 3. Apa saja, Akbar? Padat, cair, dan gas. Iya, benda padat, cair, dan gas. Nah, yang ini adalah contoh benda padat. Ya, benar sekali. Nah, kita akan mengetahui sifat-sifat benda melalui nanti video yang akan Ibu tayangkan. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Mengapa kamu perlu mengetahui sifat-sifat benda? Salah satu manfaat mengetahui sifat-sifat benda ialah kita akan tahu. Silakan perhatikan. Seperti kamar mandi, bakso, gelas, saus, air. Perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu Nah, itu sifat-sifatnya ya, ada contohnya di sana. Tugas simak ya. Suaranya kurang jelas. Yang menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas. Nah, percobaan benda gas. Sifat-sifatnya apa saja benda padat? Dia ingat apa tadi? Apa? Ya, Akbar. Sifat benda padat tadi apa? Ya. Bisa bisa dipegang terus
Nah, bisa berubah maksudnya seperti apa? Bisa berubah soal perlakuan? Ya, disobek jadi lebih mengecil, ya diberi panas ya. Oh, dilipat ya, sama dilipat. Contohnya kertas berarti ya, benda padat. Ketiga contoh benda cair, sifat-sifatnya apa? Yang jelas kalau benda cair apa? Tadi ada air terjun. Ya, Rizky benar, mengalir dari tempat tinggi ke dan banyak lagi yang lain. Nah, berikutnya ada benda apa lagi? Gas. Apa tadi? Benda gas. Bisa dilihat? Oh, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasa ya. Nah, jadi kalian untuk mengetahui sifat-sifat benda, bagaimana sifat-sifat benda, kita akan melakukan percobaan. Jadi, siapkan alat dan bahan yang Ibu kemarin tugaskan ke masing-masing kelompok. Kelompok 1 itu percobaan 1 tentang sifat benda padat. Siap, alat-alatnya mana? Keluarkan alat-alatnya. Oh ya, ini. Kelompok 2, percobaan 2 tentang kemarin Ibu minta benda. Jangan kalian ikuti langkah-langkah kegiatan yang ada. Setelah itu lalu diskusikan dengan kelompok kalian mengenai pertanyaan yang ada di lembar kerja yang Ibu bagikan. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Kelompok 1 ada pertanyaan? Paham? Dimulai dari kelompok 1, ya, kelompok 1 membacakan, mempresentasikan hasil percobaan untuk benda apa? Benda padat. Ya, silahkan maju. Semua anggota kelompok aja biar adil. Alat bahannya dibawa pintar. Ayo. Kelompok lain untuk mengetahui mananya alat-alatnya dilihatkan ke kawannya. Apa-apa aja tadi. Jadi kelompok 1 itu melakukan percobaan tentang benda padat. Apa aja alat dan bahannya? Ya, 2 buah pensil. Ya. Terus kan? Langkah kegiatannya? Dua. Apa hasil diskusinya? Ya, berikutnya. Salah. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Alat dan bahannya. Oh, Ulang ya, coba percobaan 2 tentang benda cair. benda cair. Alat dan bahannya apa saja? Gelas yang Gelas, diisi mana air gelas? 3/4. Apalagi? Wadah lain yang transparan. Wadah lain. Transparan. Yaitu toples ya bawahnya sama Nampan atau kayu, papan kayu.
Langkah-langkah kegiatan. Letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata, amati dan gambarlah. Letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan dengan seksama. Lalu gambarlah. Bandingkan dengan gambar sebelumnya. Pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah yang lain. Perhatikan apa yang terjadi. Gambarlah. Tuangkan air ke dalam ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi. Catatlah. Diskusikan. Bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Permukaan air mendatar saat sebelum, permukaan air miring saat sesudah. Apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Bentuknya mengikuti wadahnya. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air mengalir dari tempat yang rendah. Dari tempat yang tinggi. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Air akan masuk dalam tanah. Bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Karena ada pori-pori kecil. Apa yang terjadi ketika air dituang ke atas? Kemana air itu mengalir? Mengalir ke dalam pori-pori tanah. Apakah kesimpulanmu? Benda cair memiliki sifat. Benda cair tidak selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Dan benda cair meresap melalui serat-serat halus. Ya, lengkap sekali jawabannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Bertepuk tangannya. Berikut. Gas. Alat dan bahan. Gelas plastik, ember, air, buku catatan. Langkah kegiatan. 1. Isilah ember air sampai 3/4-nya. 2. Masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. 3. Miringkanlah gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Diskusikan. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Mengapa? Akan terasa tekanan karena ada udara di dalam gelas. 2. Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengeluarkan gelembung udara berupa gas. Apakah kesimpulan dari percobaan ini? Gas tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Contoh, bernapas. Tadi contohnya juga air tadi ya. Iya. Ada tambahan untuk sifat. Apa lagi tadi sifatnya? Gas tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Sambil diperhatikan kan tadi temannya ya. Ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Jelas? Sudah jelas? Jadi benda tadi ada benda padat, cair, dan gas, dan memiliki sifat masing-masing. Tadi kalau Ibu lihat dari kelompok 3 tuh seru mainan air. Diapain tadi airnya? Gelas ditumpah buk-buk biar. Desa mainan di kamar mandi katanya. Ada gasnya ya. Keluar, pernah nyoba? Pernah. Jadi kita tidak tahu ya, tidak melihat bendanya, tapi kita tahu ada. Contohnya tadi pas kita bernapas. Sama kalau mencium suatu aroma masakan itu dari gas ya. Sama bau mulut sendiri katanya. Bau napas sendiri itu juga gas. Terus Bu, contoh benda cair selain air apa aja? Selain air apa yang cair?
Es krim beku, minyak goreng, bensin, oli, semua. Ya, itu. Jadi hari ini kita belajar mengenai kedatangan bangsa barat yang mencari rempah-rempah. Terus kita juga belajar apa tadi? Sifat-sifat benda. Tadi contoh pertama benda padat adalah rempah-rempah itu sendiri ya. Apa yang kita pelajari lagi tadi? Percobaannya? Percobaan benda? Ada yang bisa menjelaskan? Benda padat, cair, dan gas, sifat-sifatnya apa aja tadi? Kita ulang. Ya, benda padat. Apabila perlakuan, ya. Tepuk tangan dong untuk Rizky. Terus tadi juga kedatangan bangsa barat. Kedatangan bangsa barat tadi ada 3 faktor. Apa aja? Ada 4 ya, sebenarnya ada 3 G. G pertama. Yang keempat apa? Iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita hari ini belajar tentang kedatangan bangsa barat. Apa yang melatar belakangi bangsa barat datang ke Indonesia ya. Terus juga kita tadi belajar tentang wujud benda. Wujud benda padat, cair, dan gas. Dengan mempelajari pelajaran hari ini, Ibu harap kita semakin mencintai bangsa kita ya, karena penderitaan para pahlawan, penderitaan bangsa terdahulu ya, kasihan ya penderitaan. Kita Ibu harap kita saling menghargai kemerdekaan ini dengan mengisinya dengan hal-hal positif, belajar sungguh-sungguh, setidaknya pas upacara bendera, ya contoh di sekolah tuh upacara bendera dilakukan dengan hikmat ya. Terus juga apa sih manfaatnya kita belajar benda, wujud-wujud benda? Jadi kita tahu apa yang akan kita lakukan terhadap benda tersebut. Misal air, Akbar mau bawa air ke dalam tas, langsung ditumpahkan, tidak bisa ya? Ya, tidak bisa. Jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang seru? Main air? Main air seru. Sebelah sana nggak main air. Apa yang seru? Menggambar. Kelompok 2 bagaimana? Tegang nggak? Najila tegang? Tidak ya. Jadi akan datang besok kita akan belajar materi matematika tentang apa sambungan yang kemarin? Ya, kita akan menyambung tentang jaring-jaring bangun ruang. Praktek kemarin ya, kita sambung, kita praktekkan berhasil atau tidaknya. Ibu nilai berikutnya. Lalu kita akan menyambung materi berikutnya yaitu tentang pembelajaran 2 ya, tema 7, subtema 1 ya, pembelajaran 2 tentang organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Ya, pelajari nanti di rumah. Terima kasih, Ibu tutup pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Ibu Nurbahdiyanti ya Bu ya. Jadi hari ini Ibu tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Jadi saya tadi ikut melihat Ibu mengajar selama proses pembelajaran. Ulun melihat sampai terakhir tadi dan ulun ada sedikit coret-coretan
sudah luar biasa Bu ya. Ibu sudah mengajar dengan waktu 2 kali 35 menit, luar biasa. Dan sebelum ulun membacakan atau mengevaluasi sedikit tentang pembelajaran pian, coba pian refleksi dulu ya. Menurut diri pian seorang ya, lain menurut ulun ya. Jadi menurut diri pian seorang ya. Bagaimana pembelajaran pian tadi, kelebihan pian apa saat pembelajaran tadi dan kekurangan pian apa. Jadi pian mencoba menyadarkan diri pian seorang seperti apa. Kalau kekurangan kayaknya banyak Pak. Kalaupun ada kayak apa bagian poin-poin mempersiapkan apa mungkin kurang sempurna masih, kalau itu kekurangannya pasti kayak memotivasi siswa kayaknya mungkin kurang, apalagi apa terus agak gugup sih Pak. Agak gugup terus Tadi sempat ngeblank Pak karena kemarin kan ganti materi ya, menambah materi, merubah posisi. ya posisi. Jadi yang awalnya pertama kan rencana percobaan dulu diganti, jadi agak ngeblank sih Pak dikit tadi untuk menyambungkan dari yang materi sebelumnya itu ke berikutnya. Iya. Terus ada lagi kira-kira? Kayaknya banyak Pak tapi ya disebutkan aja. Untuk menarik kesimpulan tadi ulun rasa kurang Pak. Kurang. Anak masih bingung karena dia tadi kan percobaan kan, jadi anak kayak punya kesimpulan untuk percobaannya masing-masing. Tentunya ada tadi anak yang menyimpulkan materi-materi yang dipelajari. Terus ada lagi? Lagi sih yang ulun ingat, tapi kayaknya banyak tapi yang ulun ingat cuma itu Pak. Kelebihan dia harus ada, nggak mungkin nggak ada. Ulun cuma satu aja sih yang tahu benar apa tidak ya Pak ya, tapi kayak dari alokasi waktu tadi ulun rasa sudah pas. 9.20 masuk. Tadi keluarnya itu kayak apa karena lebih cepat kan? Cuaca tadi hujan. Ya tadi. Kemudian nggak kelebihan kayaknya. Selesainya 10.19 berapa? Kurang ya? Enggak. Apakah pas 70 menit? 9.20 sampai 10. Enggak nyampe. Anggapnya 10.20. Sejam ya Pak ya? Sejam. Kecepatannya. Kurang 10 menit berarti ya? Iya. Kan 60 berarti ya? Ya 60 menit, kurang 10. Sampai 10. 20 anggap untuk aja. percobaan berarti cukup cepat anaknya memahami. Iya. Tapi kesimpulan tadi alhamdulillah anak-anak lancar Pak. Iya. 10 menit masih. Tapi luar biasa. Masih bisa ditolerir ya Pak ya? 10 ya? 10 menit toleransi. Enggak kelamaan. Oke, ya. Dari banyak atau banyak. Tadi sedikit koreksi ulun ya. Tadi awal pian setelah persepsi ya. Setelah persepsi tadi pian menampilkan PowerPoint ya. Apakah tadi itu PowerPoint itu masuk dalam kegiatan inti atau enggak ya? Jadi satu aja sih untuk persepsi yang foto tadi apa ya? Satu itu jadikan satu aja jadi biar gampang gitu rencana gitu. Jadikan satu persepsi dan ada keluaran tadi ya apa cengkeh tadi ya? Iya, menghubungkan kan antara color tadi kan sebelumnya color, jadi cengkeh dijemur kan ada hubungannya, lalu nanti dihubungkan dengan kedatangan bangsa Barat. Terus menyampaikan tujuan, ya tujuannya tadi di mana? Di PowerPoint tadi yang bacakan pas saja masuk, kemudian dia memberikan gambaran tadi masalah materi dalam kehidupan sehari-hari masuk juga. Manfaat. Nah kemudian di kegiatan inti ada kegiatan mengamati sudah, kemudian dia menanyakan ke anak-anak bagaimana, cuma pian kurang menggali tadi masih. Setelah anak itu melihat video, pian kurang menggali apa yang pian tonton tadi gitu. Pian kayaknya sekedar menanya. Ya menanya aja tadi nggih. Paling tidak anak yang nanti yang menanya ke pian. Nah
itu bagaimana pian merangsang anak-anak menanya pian merangsang dengan apa materi apa video apa yang pian lihat tadi, suruh mereka mengutarakan, bisa juga musik. Yang tadi kayak sekedarnya aja ya. Aku tanya jawab aja tadi kayak Pak, tapi dipancing kayak gol apa glory terlalu singkat aja itu. Kalau pian dalam Pas 10 menit aja. sedikit 10 menit bisa tercapai di sana gitu. Nah di situ kemudian setelah itu kan karena mungkin pian buru-buru mau ke mind map tadi ya. Iya, karena itu kayak dipikirkan Pak ada 2 kegiatan itu anak takutnya waktunya sempat Pak. Kan sebelumnya kan sudah pian kemarin sudah saya sampaikan pembagian waktu dalam kegiatan inti itu harus pian, misalnya pian dalam menonton video kan sudah tahu durasi video berapa menit, ya lah saat tanya jawab berapa menit, jadi sambil kontrol waktu kan, terus kemudian nanti main berapa menit ya pas selesainya nanti seperti itu. Kemudian tadi saat main saya melihat ada siswa satu ya yang gemuk tadi, ya yang lain asik diskusi dan menulis, ternyata diem aja mainan. Sempat lama nggak pian tegur kan, itu karena takutnya nanti membawa yang lain, jakannya dia ngobrol diskusi rame nggak masalah. Kalau diem aja kan itu nanti yang diceritakan oleh teman-teman yang lain yang didiskusikan dia nggak tahu. Tapi untungnya tadi saat giliran dia menulis, untung paham aja dipadahi kawan-kawannya gitu kan. Jadi sempat dihampiri ya tadi. Iya kan. Karena memang dia agak sih anaknya kurang fokus. Jadi di lembar LKPD ya, ini ada muncul lembar evaluasi. Harusnya lembar LKPD juga ya. Iya. Dan ada apresiasi nggak tadi kepada anak-anak? Ada tadi dikasih reward. Dapat apa tadi? Dapat stiker Pak. Oh iya. Nempel stiker. Mereka lebih semangat. Kemudian tadi pian habis itu menayangkan lagi video tentang sifat-sifat benda, dan pada menit 9.50 anak-anak sudah mulai percobaan lagi, dan 10.05 presentasi anak-anak. Nah memang pian dalam menyimpulkan terus saat presentasi tadi harusnya ada tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain atau saran gitu, karena beda materi, beda percobaan ya, jadi mereka kurang harusnya kontrol sebagai guru ya. Mereka bingung mau menambahkan karena yang dijawab anak sudah sempurna. Sudah sempurna. Kayak tadi kan karena mungkin benar-benar menyimak kayak wujud benda, jadi kesimpulan aja kan kaget, oh semua masuk. Jadi padahal temennya tuh nanti mau menambahkan nih Bu, ternyata sudah lengkap semua. Oke dah. Direfleksi masalah kesimpulan tadi bisa dipanjangin lagi kan. Iya, kurang Pak. Bagaimana mengingatkan kembali ke anak-anak, tanya aja apa yang Ben pelajari hari ini, yang sudah Ben ingat, tidak harus satu orang yang ingat, gantian sana gitu aja. Nah gitu. Jadi semuanya dari situ nanti pian kuati dan pian simpulkan, dan kemudian untuk nanti sudah pian singgung juga pembelajaran selanjutnya apa tadi. Gitu. Tinggal nanti ulun tantang pian untuk pembelajaran selanjutnya dari kekurangan itu yang nyata pian kurang enjoy ya. Kelihatannya Pak ya? Iya, kelihatan. Jadi enjoy lagi kan. Malam tadi saya chat ya lah, santai gitu aja. Sudah berusaha santai Pak, ngajak murid bercanda padahal tadi sudah. Mungkin pertama ya di video sekalian, jadi agak enggak apa-apa. Dilihat senior Pak gitu. Jadi nanti itu pembelajaran dia. Nah untuk berikutnya pian perbaiki, dan nanti ulun tantang pian pilih model pembelajarannya PBL atau PBL ya.
apalagi kelas 5 itu kalau project bagus tuh. Supaya ada karya anak. Ya, PJBL aja belum datang ya. Nah, project. Silakan nanti dipelajari. Yalah projectnya yang kira-kira yang sesuai dengan materi dan bisa dibuat oleh anak-anak di sekolah. Kondisinya nanti siapkan nanti saya kunjungi lagi. Oke. Luar biasa dah Bu ya. Terima kasih sudah mengajar dengan baik, mudah-mudahan untuk berikutnya lebih baik lagi. Iya. Terima kasih banyak Iya, Pak. selamat dulu.